Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, sedang hangat dua kasus berbeda yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Terbaru selebgram asal Malaysia membuat konten hilang di hutan Bandung, hingga menyibukkan masyarakat dan aparat kepolisian untuk membantu mencarinya. Ternyata itu adalah konten hoax dan berujung pemeriksaan oleh polisi, dan harusnya itu dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Namun kemudian para influencer asal Malaysia ini dimaafkan. Akan tetapi para selebgram ini ramai-ramai dikecam oleh warganet dua negara. Sementara di Malaysia, dua warga negara Indonesia ditembak oleh aparat penjaga pantai Malaysia yang menyebabkan dua pekerja migran Indonesia tewas. Hal ini menyita perhatian warganet dua negara. Pada kasus penembakan ini, warganet sebelah seakan banyak yang mendukung tindakan yang dilakukan oleh aparat penjaga pantainya, seakan-akan tindakan itu tepat dan benar, walaupun mencabut nyawa seseorang tanpa melalui proses hukum. Kepada pelbagai video provokasi daripada TikTokers Indonesia, rata-rata yang nak ganyang Malaysia, serang Malaysia, ya. Ada yang tunjuk persiapan kumpulan sukarelawan juga anggota TNI untuk menyerang Malaysia. Walaupun ia satu video, namun ia berbentuk provokasi setelah peristiwa membaling telur ke bangunan Kedutaan Malaysia di Jakarta. Saya menganggap video-video provokasi ini tidak sihat. Ya. Mungkin mereka ingat Malaysia ni sebuah negara yang kecil dibandingkan dengan Indonesia, maka boleh diperlekehkan sahaja. Dan saya juga ingatkan kepada pihak-pihak provokator ini bahawa Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan Britain, di mana mana-mana negara yang menyerang Malaysia, Britain akan campur tangan, ya. Semoga dengan ulasan saya itu dapat menghentikan video-video provokasi tersebut. Kan itu, saya berharap sangatlah, ya, mereka-mereka yang buat respon kepada video saya ada respon yang penuh bijaksana, ya, yang menganggap bahawa tak perlu ada sebarang provokasi daripada mana-mana pihak, ya. Setakat hari ini saya lihat provokasi banyak daripada TikToker Indonesia. Saya tak nampak TikToker dari Malaysia, ya, membuat provokasi ke atas Malaysia. Kami semua bersimpati dengan keluarga mangsa tembakan Tanjung Ru, ya. Kami dengar dua sudah pun meninggal. Apapun, kita serahkan kepada pihak pemerintah untuk membuat siasatan yang rapi, ya. Kerana kita tidak boleh mendengar sebelah pihak sahaja. Kita kena dengar kedua-dua pihak, ya. Ada wakil Kedutaan Indonesia telah pun berjumpa dengan mangsa di hospital. Itu cerita satu pihak. Perlu juga dengar, ya, pihak anggota APMM, kerana mereka yang menjalankan tugas mengawal keselamatan sempadan Malaysia. Tanggungjawab mereka pada jam 3 pagi gelap gelita. Apakah respon yang perlu diambil jika tekong bot gagal berhenti? Di mana-mana undang-undang, di mana sistem, tembak, ya. Apabila disuruh berhenti, gagal berhenti, maka pihak berkuasa akan tembak. Itu juga sistemnya di Indonesia dan juga di mana-mana negara. Yang kita lihat di Amerika, Trump tangkap mana-mana imigran tanpa dokumen, ditangkap, hantar ke Guantanamo Bay, tuan-tuan. Guantanamo Bay adalah pusat untuk teroris. Hantar ke Guantanamo Bay, tuan-tuan, ya. Dan di sana tahap kebajikan sangat teruk, tuan-tuan. Itu adalah tempat untuk menahan teroris, ya. Jadi saya berharap sangat
video yang telah saya buat hari itu dapat menghentikan perbuatan provokasi dan kita balik ke pangkal jalan, jalinkan hubungan yang sangat mesra di antara Malaysia dengan Indonesia. Ya, komentar orang tua ini terkesan menggelikan. Ia menganggap bahwa seakan hanya orang Indonesia yang membuat pernyataan provokasi dalam kasus tersebut, padahal sebagian warganet negaranya juga sama. Dan jika ditelaah, pernyataan-pernyataan si bapak ini sendiri juga sama konteksnya dengan provokasi. Hanya menanggapi statement salah satu video tentang Ganyang, tiba-tiba pikirannya menjalar kemana-mana hingga ngomong tentang perang. Sebagaimana pada dua videonya, seakan ingin menunjukkan nyali negaranya tetapi ternyata mengharapkan bantuan dari negara lain. Lalu ia juga terkesan sok tahu dan menganggap setiap negara memiliki aturan yang sama bahwa pelaku kejahatan kalau sudah diberi peringatan dan tidak berhenti, maka akan ditembak. Padahal dalam menembak pelaku kejahatan ada asasnya seperti asas tujuan, asas keseimbangan, asas keperluan, asas kepentingan, asas proporsionalitas, asas nesesitas dan asas legalitas. Itu pun masih melihat pada prosedur penembakan yaitu untuk melumpuhkan dan menangkap, bukan mematikan. Kemudian dalam konteks ini pun, diketahui bahwa status penjaga pantai Malaysia merupakan aparat sipil yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan mereka bukan militer. Kalaupun dipersenjatai tentu ada prosedur tetap dalam menggunakan senjata dan menembak seorang atau sekelompok pelaku kriminal. Sehingga permasalahan ini tidak hanya dilihat dari satu sisi yaitu masuk dan keluar secara ilegal, apalagi dengan kesaksian yang subjektif dan berubah-ubah. Namun ada sisi kemanusiaan yang menekankan pada hak hidup seseorang. Meskipun orang awam, tetapi dari hal-hal yang diberitakan siapapun bisa menganalisa dengan berbagai kemungkinan. Namun akan lebih bijak untuk memberikan kepercayaan kepada pihak berwenang, dan melibatkan juga pihak Indonesia untuk mengusut kasus ini secara transparan agar tidak terjadi kesimpang siuran, dan jadinya bahasa netizen lari kemana-mana, seakan-akan mereka pun berada di lokasi kejadian. Maka tak heran video dari si bapak tadi ditanggapi oleh seorang ibu warganet Indonesia. Akan musnah apabila submarin nuklear. Sorry Pak Cik, saya stage video awak. Ya, Pak Cik nih, bapak ini adalah orang Malaysia. Bapak ini keberatan masalah orang Indonesia yang buat video Ganyang Malaysia. Ini sebenarnya kasus dari penembakan orang Indonesia. Ya, tenaga kerja Indonesia yang katanya masuk ilegal ke Malaysia. Pak Cik ini tak suka orang buat video provokator, provokasi. Tapi Pak Cik ini, ya, buat video sama juga provokasi juga. Malah Pak Cik ini, ya, provokator. Pak Cik, kalau jadi orang tua tuh Pak Cik, ya, harusnya menyejukkan Pak Cik, bukan jadi batu api. Pak Cik ini cakap, bapak ini bilang, bahasa Indonesia gitu ya. Dia bilang kita itu menyerang Presiden Prabowo, mengapa belembut dengan Malaysia. Terus dibilang bapak ini, ada kata Ganyang Malaysia. Saya tengok siang tadi satu video, kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Kata bapak ini, ada dia lihat video. Ya, orang Indonesia katanya mau menyerang ke Malaysia. Maksudnya mau ngajak perang sama Malaysia. Terus dia bilang dia nak bagi tahu, dia mau kasih tahu kita nih. Ya, kata dia, ya dia mau ngasih tahu sama orang yang suka buat video. Dibilangnya, ya kan, sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia. Dia bilang seandainya berlaku perang antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya United Kingdom atau Inggris akan bersama Malaysia. Maksud bapak ini, kalau seandainya terjadi perang antara Indonesia dan Malaysia, ya Inggris akan membantu Malaysia. Pak Cik, kalau nak bercakap tuh Pak Cik, baiklah sikit. Tak kalau nak sampai perang, lepas tu Pak Cik cakap ya Britain, United Kingdom akan bersama Malaysia. Kita orang Indonesia ini bukan penakut Pak Cik. Pak Cik nak bersama siapa pun kita tak kisah Pak Cik. Kita di sini nak cari kedamaian. Kalau Pak Cik nak pancing-pancing, Pak Cik salah orang. Habis itu dibilang bapak ini lagi, ya dia bangga-banggakan tuh.
Kata dia United Kingdom dia punya submarine nuklir. Katanya orang Inggris itu akan bantu Malaysia karena orang Inggris itu, United Kingdom itu punya submarine nuklir yang nanti diletak, kata dia, jangan terkejut nanti kita kalau diletak di Selat Melaka. Pak Cik, kita ni Pak Cik tak terperanjat pun. Ya, Pak Cik nak terletak kat Selat Melaka ke, nak letak kat rumah Pak Cik pun kita tak kisah. Pak Cik jangan batu api. Terus kata Pak Cik ni lagi, kan, dia bilang, dan kalau seandainya ya semua mana-mana negara, ya negara manapun kalau mau menyerang Malaysia, Malaysia dibantu sama United Kingdom, ya wajar lah Pak Cik kalau Malaysia dibantu dengan United Kingdom. Asal apa? Malaysia diberi hadiah kemerdekaannya, sementara kami negara Republik Indonesia ini berjuang mengusir penjajah dari negeri kami. Jadi Pak Cik jangan nak tunjuk action, jangan nak gaya-gaya, ya jangan nak belagak. Kalau Pak Cik ingin sangat Malaysia dengan Indonesia berperang, tak payahlah Pak Cik nak suruh orang lain bantu Malaysia. Kami Indonesia tak payah minta bantuan orang Pak Cik, karena kami di Indonesia ini ya darahnya darah pejuang. Habis itu kata bapak ini lagi, ya kan? Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklir UK sudah berada di Selat Melaka. Tak ada orang yang terkejut Pak Cik. Kita tak gentar pun Pak Cik. Tuh dia bilang, tuh, tengok Pak Cik kata orang sini. Tuh dia bilang Pak Cik ni lagi, bapak ini, jangan main-main ya. Gak ada yang main-main Pak Cik. Tak ada orang main-main kat sini Pak Cik. Kita semua serius punya orang. Dia bilang Pak Cik, bapak ini lagi, UK dia ada lebih kurang lebih 20 submarine nuklir. Indonesia kena fikir baik-baik. Pak Cik, UK nak ada 200 submarine nuklir pun kita orang tak takut lah Pak Cik. Jadi Pak Cik jangan gertak sambal dengan kita orang. Lagipun Pak Cik jangan jadi provokator. Pemerintah Malaysia tak cakap apa-apa pun Pak Cik. Pemerintah Indonesia tak cakap apa-apa pun Pak Cik. Jadi kalau nak mendamaikan, sebagai orang tua, umur Pak Cik pun dah maghrib, ya patutnya berkata yang baik-baik, bercakap yang baik-baik, menyejukkan hati, bukan jadi batu api. Patutnya Pak Cik bilang, ya buat apalah nak ribut-ribut, kasihlah pemerintah yang mengurus ini semua, biar masalah ni clear. Bukan Pak Cik batu api kat sini. Lepas tu Pak Cik tunjuk action pula. Kalau terjadi perang antara Malaysia dengan Indonesia, seolah-olah UK bantu Malaysia letak submarine nuklir. Bang Pak Cik ingat, senang-senang orang nak hantar nuklir pada negara orang. Lepas tu bapak ini bilang lagi, ya kan, kepada video-video yang konon mencetus serang Malaysia, ya jangan silap langkah ya. Jangan apa kata bapak ini? Jangan silap langkah ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah. Aduh Pak Cik. Pak Cik kalau bercakap tu jangan kumur-kumur Pak Cik. Pak Cik bilang jangan silap langkah. Ya. Nanti silap hari nanti Indonesia yang akan musnah. Seperti yang saya bilang tadi Pak Cik. Kalau nak bercakap tu fikir dulu Pak Cik. Jangan batu api. Jangan jadi provokator lah. Ya. Pak Cik udah maghrib. Coba Pak Cik bercakap baik-baik. Buat apalah kita nak ribut-ribut ya. Saling memaafkan. Biarkan pemerintah kita yang bekerja menyelesaikan masalah tenaga kerja Indonesia yang ditembak di Malaysia. Itu namanya orang tua yang baik. Bukan macam Pak Cik ni batu api. Pak Cik pergi masuk S-box lah. Biar sejuk sikit. Jadi tak bercakap sembarangan. Coba seandainya, tu kakak saya cakap, udah Malaysia yang tembak, korang pula tunjuk action kat sini, kan tak baik. Pak Cik, ya, jangan salahkan negara orang aja. Orang Indonesia datang ke Malaysia, ya ilegal itu. Kalau tak ada penampungnya kat Malaysia, dia orang tak akan datang ke Malaysia. Jadi atur dulu negara awak sendiri, baru awak kondem negara orang.
Pak Cik jangan suka-suka cakap silap hari nanti Indonesia akan musnah. Nanti terbalik cakap Pak Cik. Kan tak baik kalau bercakap macam gitu. Ya. Pak Cik bilang lagi kan, apabila Pak Cik cakap gini, silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklir UK turut bersama membela Malaysia. Berarti maksud Pak Cik, kalau seandainya terjadi perang antara Indonesia dengan Malaysia, submarine nuklir UK datang bantu Pak Cik, ya, nak habiskan Indonesia. Kalau mimpi jangan kelamaan Pak Cik, bangun Pak Cik, ya. Lagipun kalau nak bercakap tuh sebagai orang tua yang umur pun dah maghrib, cakap yang baik-baik saja, yang menyejukkan hati. Jangan jadi batu api, jadi batu ais Pak Cik. Jadi tak ada keributan. Orang Malaysia pun banyak yang cuap-cuap kat TikTok Pak Cik, kat media sosial yang mengkondem Indonesia. Jadi sama lah tuh. Tiap-tiap negara mesti ada provokatornya. Contohnya Pak Cik sendiri. Banyak lagi rakyat Indonesia ini yang menginginkan kedamaian antara Indonesia dan Malaysia. Kita negara tetangga. Harusnya seperti itu Pak Cik bercakap, karena Pak Cik udah ada umur. Pak Cik ya.